Oke, kita lanjutkan ya, ini sesi yang kedua. Tadi kita sudah membahas mengenai yang menjazmkan fi'il mudhari ya, diantaranya adalah lamul amri ya. Wa minha, dan diantaranya juga ha di situ kembali ke jawazim. Asalnya wa minal jawazimi ya. Dan diantara yang menjazmkan fi'il mudhari adalah apa? La annahiyatu. Annahiyatu di situ jadi naat dari la ya. Pakai alif lam karena la di situ udah dianggap seperti isim alam. La annahiyatu ya. Nahiyah itu apa? Isim fa'il dari naha yanha, artinya adalah melarang. Ya. Nahiyah muannas karena la, kemudian bahkan bisa dikatakan huruf-huruf ma'ani itu ya, yang saya lihat itu para ulama menghukumi huruf-huruf ma'ani ini dengan muannas ya. La annahiyah, la annafiyah gitu ya. La annahiyah itu artinya adalah la yang ya melarang ya, jangan. Fatakulu fi nahyil ghaibi, maka ya engkau katakan di larangan orang yang ketiga. Nah, sebetulnya perintah dengan larangan, ya perintah dengan larangan ini termasuk kalimat langsung ya. Dan kalimat langsung berarti ya harus langsung diucapkan ke orangnya ya. Melarang orang ketiga ini sebetulnya tuh agak susah ya kalau dipraktekkan ya. Ya tapi karena ini namanya juga teori ya, kita coba aja ya. Fatakulu fi nahyil ghaibi, maka engkau mengatakan di larangan orang yang ketiga, berarti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini orang ketiga semuanya. Layan sur ya, janganlah dia, gitu kurang lebih mungkin. Kalau tadi lamul amri, hendaklah dia ya. Layan sur, janganlah dia, gitu kurang lebih seperti itulah ya. Layan huwa layan sur, huma layan suro, hum layan suru, hiya la tansur, huma la tansuro, hunna ya layan surna, gitu ya. Wa fi nahyil hadiri. Nah sekarang kalau ngelarang yang hadir ya, domir hadir itu berarti orang kedua dan orang pertama. Sekarang domir anta dilarang. La tansur anta, la tansur antuma, la tansuro antum, la tansuru anti, la tansuri antuma, la tansuro antunna, la tansurna ya. Sekalian aja berarti ya, ngelarang diri sendiri ya. Ya ana la ansur gitu ya. La ansur la nansur, janganlah saya menolong gitu ya, janganlah kita menolong. Wa kadza qiyasu sairil amsilati, begitu juga ya kias atau analogi seluruh contoh-contoh yang lainnya ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman yang berikutnya ya. Fi'lul amri, sekarang kita ke fi'il amr ya. Setelah membahas mengenai jazm, kemudian membahas mengenai fi'il amr, karena jazm dengan fi'il amr ini ujungnya sama ya, mirip banget. Bahkan mazhab Kufah ya berpendapat bahwa fi'il amr ini asalnya dari fi'il mudhari yang majzum gitu ya. Mazhab Kufah berpendapat kalau fi'il amr itu bukan mabni tapi majzum ya, berbeda dengan mazhab Basrah. Kita pakainya mazhab apa? Kita mah pakainya mazhab Syafi'i. Ya. Kita mah pakainya mazhab yang mana aja dah, yang paling gampang dipelajari ya. Fi'lul amri, fi'il amr pakai P, fi'il amr. Wa amal amru bisighati, adapun amr dengan sighah. Nah, amr dengan bentuk fi'il amrnya, karena memang yang namanya al-amru itu al-amru bisigha dengan al-amru bilamil amri. Ya, gitu disebutkan di Rodotun Nadir ya.
Ya, al-amru itu dengan bisigo, ada al-amr dengan sigohnya, yaitu ya bentuk fi'il amr, ya wazan-wazan fi'il amr. Iqra, ya, kemudian usjud, ya. Ya, kalau la tuti'hu wasjud waqtarib, nah itu tuh fi'il amr tuh. Atau dengan lamul amri. Tadi fi'il amr dengan lamul amri sudah, sekarang fi'il amr dengan sigoh, ya. Wa huwa amrul hadiri. Nah, amr bisigor itu adalah perintah, ya, al-hadiri, untuk yang hadir. Hadir di mana? Hadir di TKP, tempat, ya, TKP, tempat kejadian percakapan gitu, ya. Fahuwa jarin ala lafdil mudhari'il majzumi. Dan dia, yaitu si amr bisigoh ini atau amr yang hadir ini, jarin, jaro yajri, ya, isim fa'ilnya fahuwa jarin. Ya-nya dihilangkan, ya. Kenapa ya-nya dihilangkan? Karena pertemuan dua sukun, ya. Tanwin yang ada di jarin itu ternyata bukan tanwin iwad an harfin, ya, tapi ya tanwin memang di situ tanwin beneran, ya. Fahuwa jarin, dan dia berlaku, ya. Jarin di situ maksudnya bukan mengalir, ya, tapi berlaku lah, ya. Dia berlaku ke lafadz fi'il mudhari, atau dia, ya, berlaku, ya, mengalir seperti lafadz fi'il mudhari yang majzum. Berarti ujung fi'il mudhari majzum yang tadi kita latihan dengan ujung fi'il amr bisighoh sama, ya. Fa in kana ma ba'da harfil mudhari'ati mutaharrikan, jika, ya, apa-apa yang setelah huruf mudhari'ah itu berharokat. Kan begini, fi'il mudhari' itu kan, ya, dimulai dengan huruf mudhari'ah yang 4, anita atau anaita, ya. Nah, setelah huruf mudhari'ah ini dilihat apakah berharokat atau sukun. Nah, sekarang lihat, fa in kana, jika ma ba'da harfil mudhari'ati mutaharrikan, jika huruf setelah huruf mudhari'ah itu berharokat. Contoh fi'il mudhari' yadribu, ya, yadribu, huruf mudhari'ahnya ya, kemudian huruf setelah huruf mudhari'ah yaitu dod, dodnya sukun. Nah, yang akan kita bahas adalah yang berharokat dulu. Contohnya yang berharokat seperti apa? Ya, contoh yang berharokat seperti misalkan, ya, aslama yuslimu, atau misalkan seperti jahada yujahidu lah. Jahada yuja. Nah, ya di situ huruf mudhari'ah, kemudian yuja, jim di situ huruf setelah huruf mudhari'ah berharokat. Nah, fa in kana harfal ma ba'da harfal mudhari'ati mutaharrikan fatuskitu minhu harfal mudhari'ati, maka kamu hilangkan, kamu jatuhkan, kamu hapus dari fi'il mudhari' tersebut apa? Harfal mudhari'ati, huruf mudhari'ahnya dihapus. Ini tata cara bikin fi'il amr, ya, tata cara bikin fi'il amr. Dan al-amru bisighoh ini berlakunya di 6 domir saja. Domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini yang al-amru bisighoh tuh cuman di sini aja, ya. Nah, jadi, ya, yang pertama adalah kalau huruf kedua, yaitu huruf pertama kan huruf mudhari'ah, ya enggak? Huruf kedua kan berarti huruf setelah huruf mudhari'ah, ya enggak? Ya. Kalau huruf keduanya berharokat, maka hilangkan huruf mudhari'ahnya, ya. Kemudian watati bisuratil baqi majzuman. Kemudian bawakan, ya, atau bi itu artinya bawakan atau datangkan. Maka datangkanlah, ya, gambaran atau bentuk sisanya dalam keadaan majzum. Selesai, ya. Kalau huruf keduanya atau huruf setelah fi'il harfu mudhari'ah itu berharokat, maka buang huruf mudhari'ahnya sekalian dengan harokat huruf mudhari'ahnya, kemudian sukunkan, jazmkan ujungnya, selesai, itulah fi'il amrnya. Fatakulu fi amril hadiri min tudahriju, maka engkau katakan di fi'il amr untuk domir anta dari kata kerja tudahriju. Lihat, tu di situ huruf mudhari'ah, setelah huruf mudhari'ah itu adalah dal atau huruf kedua, dalnya berharokat. Nah, maka cara membentuk fi'il amrnya bagaimana?
hilangkan huruf mudharaahnya, tu-nya dihilangkan, kemudian jazmkan ujungnya, ju-nya disukunkan. Jadi apa? Dahrij, selesai ya. Jadi kalau tu dahriju fi'il amrnya adalah dahrij, domir anta. Antumanya dahrija, dahriju, antum dahriju. Ya, jangan lupa ada alifnya karena tidak mutasil dengan maf'ulun bihi domir. Kemudian anti dahriji, antuma dahrija, antunna dahrijna ya. Wa hakaza taqulu fi farrih, karena dia dari anta tufarrihu ya, anta tufarrihu. Kemudian berarti fi'il amrnya tufar, hilangkan tu-nya, berarti tinggal farrihu, jazmkan farrih, selesai. Farrih, farriha, farrihu, farrihi, farriha, farrihna. Kemudian qatil dari anta tuqatilu, qatala yuqatilu, anta tuqatilu ya. Kemudian hilangkan huruf mudharaahnya, tuqatilu, hilangkan tu-nya menjadi qatilu, sukunkan, jazmkan menjadi qatil, anta qatil, antuma qatila, antum qatilu, anti qatili, antuma qatila, antunna qatilna. Kemudian takassar dari takassaro, ya takassaru, anta tatakassaru ya, hilangkan huruf mudharaahnya menjadi takassaru, majzumkan jadi takassar. Takassar, takassaro, anta takassar, antuma takassaro, antum takassaru, anti takassari, antuma takassaro, antunna takassarna ya. Kemudian taba'ad dari taba'ada, ya taba'adu, anta tataba'adu, hilangkan huruf mudharaahnya jadi taba'adu, majzumkan jadi taba'ad. Anta taba'ad, antuma taba'ada, antum taba'adu, anti taba'adi, antuma taba'ada, antunna taba'adna. Kemudian tadahroj dari tadahroja, ya tadahroju, anta tatadahroju, hilangkan huruf mudharaahnya, berarti tinggal tadahroju, majzumkan tadahroj. Anta tadahroj, antuma tadahroja, antum tadahroju, anti tadahroja, anti tadahroji. Udah mulai pusing nih. Anti tadahroji ya, antuma tadahroja, antunna tadahrojna. Ini kalau huruf keduanya atau huruf setelah huruf mudharaahnya berharokat. Sekarang paragraf berikutnya ya, kalau setelah huruf mudharaahnya sukun, dan itu banyak banget ya, dan itu banyak banget. Wa in kana ma ba'da harfil mudhara'ati sakinan, kalau huruf setelah huruf mudhara'ah itu sukun atau huruf kedua setelah huruf mudhara'ah, maka apa yang harus dilakukan untuk membentuk fi'il amrnya? Fatahdzifu minhu harfa mudhara'ati, maka kamu hapus dari fi'il mudhari' tersebut huruf mudhara'ahnya sama dengan yang tadi ya. Watati bisuratil baqi majzuman, kemudian bawakan bentuk sisanya dalam keadaan jazm sama dengan yang tadi ya. Bedanya apa? Nah, mazidan fi awwalihi hamzatul wasli ya. Dengan ditambahkan di awalnya, apa yang ditambahkan? Hamzatul wasli, hamzah wasol. Gitu ya. Harokatnya apa? Maksuratan. Kok kasroh? Illa antakuna ainul mudhari'i minhu madmumatan. Kecuali kalau ain fi'il mudhari'nya itu dhammah, fatadummuha, maka kamu dhammahkan si hamzah wasolnya. Gitu. Pusing, syukurin kalau pusing ya.
Bukan urusan saya kalau antum pusing ya. Oke, kita lihat ya. Jadi yang sama dengan yang di atas. Jadi kalau huruf kan ada huruf mudharaah di awal, yang kedua huruf setelah huruf mudharaah ya. Nah, kalau tadi di pertama huruf keduanya atau setelah huruf mudharaahnya itu fathah. Nah, yang akan kita bahas sekarang huruf keduanya atau huruf setelah huruf mudharaahnya itu sukun. Cara membentuknya sama, bedanya hanya sedikit. Cara membentuknya bagaimana? Buang huruf mudharaahnya berarti sama dengan yang tadi ya. Kemudian jazmkan ujungnya sama dengan yang tadi ya. Selesai belum ya? Kalau yang tadi di paragraf yang sebelumnya, ketika huruf mudharaahnya dihapus kan berharokat tuh. Huruf keduanya kan berharokat. Ketika dihapus ya udah selesai. Awal fi'il amrnya berharokat ya udah selesai. Tapi ketika huruf keduanya atau huruf setelah huruf mudharaahnya itu adalah sukun, ketika huruf mudharaahnya dihapus, maka kan awal fi'il amrnya kan jadi sukun ya enggak? Ya, anta tazhabu tazhabu. Hilangkan huruf mudharaahnya yaitu hilangkan taknya azhabu. Kemudian jazmkan azhab. Nah, gimana cara bacanya coba? Azhab, azhab. Susah ya. Bahkan para ulama nahwu itu sepakat ya. Tidak mungkin tidak ada satu kata pun dalam bahasa Arab yang diawali dengan sukun. Tidak ada satu kata pun dalam bahasa Arab yang dimulai dengan yang sukun. Kenapa? Karena nggak mungkin, susah ngucapinnya. Maka ketika ada ya sebuah kata yang dimulai dengan yang sukun, sedangkan ya kata yang dimulai dengan yang sukun itu tidak bisa diucapkan, akhirnya dibutuhkanlah hamzah wasol. Hamzah wasol ini sebagai pertolongan pertama ya. Gak mungkin lah azhab. Oke, saya kasih hamzah wasol. Nah ya, jadi hamzah wasol ini ya muncul, berfungsi, digunakan hanya ketika awal ucapan itu sukun. Awal ucapan sukun, maka dimunculkan hamzah wasol sebagai pertolongan sementara. Nah, si hamzah wasol inilah yang berharokat. Harokat hamzah wasolnya bagaimana? Nah ya, dilihat huruf ketiganya ya. Berarti kan huruf ketiga tuh dihitung dari mana? Huruf ketiga dihitung dari hamzah wasol. Hamzah wasol gitu kan. Kemudian yang sukun setelah hamzah wasol itu pasti sukun. Hamzah wasol kemudian sukun, kemudian huruf ketiga. Nah, huruf ketiga itu yang berharokat. Harokat huruf ketiganya bagaimana? Kalau hukum asal dari hamzah wasol itu kasroh. Jadi kalau huruf ketiganya kasroh, hamzah wasolnya kasroh. Huruf ketiganya fathah, hamzah wasolnya tetap kasroh. Huruf ketiganya domah, nah fatadumuha, maka kamu domahkan si hamzah wasolnya. Huruf ketiganya domah, maka hamzah wasolnya jadi domah, bukan tetap kasroh, jadi domah. Kenapa jadi domah? Kenapa tidak tetap kasroh aja? Misalkan yansuru, insur, ya, yang kita dengar kan unsur. Jadi kenapa tidak insur? Karena berat, lebih ringan diucapkan kalau dari domah ke domah. Hamzah wasolnya domah, karena huruf ketiganya juga domah, unsur. Lebih ringan di lidah mengucapkan unsur daripada insur. Insur akhoka, insur di hadisnya kan seperti itu ya enggak? Insur akhoka zoliman au mazluman. Pernah dengar hadis kayak gitu enggak? Enggak bakalan ada ya. Karena lafaz hadisnya adalah unsur akhoka zoliman au mazluman. Iqra ya, iqra mah jelas pasti ya. Atau misalkan seperti ud'u, nah ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajah gitu kan. Ya, ud'u. Nah, kemudian antum kenapa karena huruf ketiganya itu doma. U-nya doma berarti hamzah wasolnya domah juga. Kalau dikasrohkan berat, id'u ila rabbika gitu ya. Oke, itu makna dari paragraf ini ya. Illa antakuna ditambahkan hamzah wasol, hamzah wasolnya kasroh, kecuali kalau ain fi'il mudhari'nya itu domah, maka hamzah wasolnya didomahkan. Dan kebetulan ain fi'ilnya itu adalah huruf yang ketiga. Fatakulu, maka engkau mengatakan begini, unsur dari anta tansuru, hilangkan taknya menjadi ansur,
tambahkan hamzah wasol, hamzah wasolnya domah karena sodnya domah, unsur jazmkan ujungnya. Anta unsur, antuma unsuro, antum unsuru, anti unsuri, antuma unsuro, antunna unsurna. Jadi hamzah wasolnya dibaca, harokat hamzah wasolnya dibaca kalau sebelum unsur itu kosong, tidak ada apapun. Tapi kalau sebelum unsur ini ada satu kata walaupun cuman wawu atof ya, maka u-nya tidak dibaca. Contoh misalkan seperti ya i dari ikro itu kan ada hamzah wasolnya ya enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lihat biasanya kan imam tuh begini, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Ya, maka maka al-alaq ayat yang pertama itu kan berarti jadi ambil nafas baru, berarti kan tidak disambung, berarti kan diwakop, tidak diwasol, dibaca hamzah wasolnya. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Berarti kan awal baru. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, i-nya dibaca, iqra. Tapi ya, kenapa dibaca hamzah wasolnya? Karena sebelumnya kosong, berhenti ya. Tapi kalau digabung antara bismillah dengan iqra, bismillahirrahmanirrahim, enggak semua. Kadang kita tuh lancar baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, him. Padahal itu ada harokatnya, mi ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ar-rahimi ketika diwasol dengan iqra, maka i dari ikro itu hilang. Kenapa? Karena fungsi hamzah wasol, karena harokat hamzah wasol muncul dibaca kalau sebelumnya kosong, terputus. Tapi kalau disambung ya, sebuah kata disambung dengan kata yang ada hamzah wasol, maka si hamzah wasolnya tidak dibaca. Ar-rahimi disambung dengan ikro, maka i dari ikro tidak dibaca. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim, iqra, ar-rahim, iqra, bukan ya Bismillahirrahmanirrahim iqra. Nah itu ada yang kayak begitu dan itu salah. Bismillahirrahmanirrahim iqra, mi iqra itu tuh salah, i-nya tidak dibaca. Jadi harusnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Nah lihat, min 'alaq, berhenti, kemudian ambil nafas, iqra wa rabbukal akram, gitu kan. Nah sekarang bagaimana kalau min 'alaqin disambung dengan iqra? Nah bingung loh ya. Min 'alaqin ya, di situ kan kasrotain ya enggak. Min alakin ada bunyi nun mati, kan ada tanwin. Tanwin itu kan bunyi nun mati. An ketemu dengan ak ya, iqra ya. Kalau min alaq berhenti, ambil nafas baru, iqra. Tapi kalau disambung berarti akan terjadi pertemuan dua sukun, yaitu an dari min alakin dengan ak dari iqra ya. Khalaqal insana min 'alaqin ketemu dengan iqra wa rabbukal akram, jadi begini, khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram alladzi. Nah akram ketemu dengan alladzi, akramul ladzi, gitu ya. Itu hamzah wasal itu seperti itu ya. Kemudian mana barusan tuh unsur wa kadzalika idrib, begitu juga dengan idrib, anta idrib, berarti dari anta tadribu hilangkan taknya, tinggal adri ya, kemudian jazmkan ujungnya, adrib, tambahkan hamzah wasol karena ain fiilnya atau huruf ketiganya kasroh, berarti hamzah wasolnya juga kasroh, jadilah idrib. Idrib ya, anta idrib, antuma idriba, antum idribu, anti idribi, antuma idriba, antunna idribna. Ini kalau di awal. Tapi kalau misalkan disambung, ya Zaidu, Zaid kalau dipanggil kan Zaidun, kalau dipanggil kan ya Zaidu. Nah kalau ya Zaidu disambung dengan hamzah, dengan fiil amr ya, ya Zaidu, ya Zaid. Kalau konversi, kalau percakapan biasa kan begini, ya Zaid unsur akhoka, ya Zaid ya. Padahal aslinya ya Zaidu, cuman kan kalau percakapan kan disukunkan ya enggak, sakin taslam gitu ya, nasihat sesat itu ya.
Ya Zaid, ya Zaid, unsur akhoka. Nah ini ya, ini apa ya, yang nggak belajar sorof pun bisa lah. Tapi kalau yang belajar sorof kemudian digabung, ya, bagaimana? Misalkan kalau yang ngomong ya Zaid unsur, coba ente gabung gimana? Dia belum tentu bisa ya. Kalau digabung jadi begini, ya Zaid itu kan asalnya tuh ya Zaidu, ya Zaidu, ya Zaidu disambung dengan unsur. Nah, gimana loh? Ya Zaidu unsur bukan, ya Zaidu unsur bukan. Kenapa? Karena dari unsur sudah bukan di awal, tapi dia sudah di tengah karena didahului oleh ya Zaidu. Maka fungsi dari hamzah wasol itu tidak diperlukan lagi, hilang. Berarti dari unsur itu tidak dibaca. Berarti dari mana? Du ketemu dengan an. Ya Zaidun sur, ya Zaidun sur akhoka, ya Zaidun sur akhoka. Kalau idrib berarti ya Zaidud, daraba yadribu idrib. Nah i-nya itu hilang. Ya Zaidu ketemu dengan idrib, i-nya hilang jadi begini. Ya Zaidudrib, ya Zaidudrib. Ya dari dal ke bod, susah, bodo amat, itu urusan masing-masing ya. Ini sampai muncak-muncak ini ya. Ya Zaidudrib ya. Kemudian anta idriba, antuma idriba gitu kan. Nah, misalkan kalau Hamid misalkan ya. Ya Tolibani gitu kan. Ya Tolibani gitu kan. Ya Tolibanidriba, ya Tolibanidriba. Kalau disambung, wahai dua mahasiswa, pukullah gitu ya. Antuma idriba, antum idribu, anti idribi, antuma idriba, antunna idribna. I'lam, anta i'lam, antuma i'lama, antum i'lamu, anti i'lami, antuma i'lama, antunna i'lamna. Inqati' ya. Nah, di situ kemasukan wa tuh jadi wa'lam ya. Kalla, seperti misalkan di surat Al-Alaq ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu padahal fi'il amr loh. Kalau tidak ada wasjud waqtarib, kalla la tuti'hu wa usjud wa iqtarib. Asalnya seperti itu. Cuman karena dia hamzah wasol didahului oleh wawu ya, maka fungsi dari hamzah wasolnya hilang. Jadilah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud bukan wa usjud ya. Kalau tidak ada wa baru kalla la tuti'hu usjud iqtarib. Usjud iqtarib, tapi karena ada wa hilang. Wasjud waqtarib. Inqata anta inqati, antuma inqati'a, antum inqati'u, anti inqati'i, antuma inqati'a, antunna inqati'na. Kemudian anta ijtami', antuma ijtami'a, antum ijtami'u, antui ijtami'i, antuma ijtami'a, antunna ijtami'na. Istakhrij ya. Anta istakhrij, antuma istakhrija, antum istakhriju, anti istakhriji, antuma istakhrija, antunna istakhrijna. Wa fatahu hamzata akrim binaan alal aslil marfudhi fa inna asla tukrim tu akrimu. Gitu. Nah, ya, marfud di situ ada catatan kaki ya, matruk ya, matruk itu artinya ditinggalkan. Oke, nah sekarang udah selesai ya. Mulai dari sulasi mujarrad, kemudian sulasi mazid 1. Mazid 1 itu kan fa'ala yufa'ilu, fa'il gitu kan. Qatala farraha yufarrihu, farrih. Qatala yuqatilu, qatil. Nah ya, sekarang ya sulasi mazid 1 huruf yang wazannya af'ala ya. Akroma, karuma mulia, akroma memuliakan. Akroma Zaidun abahu, Zaid memuliakan bapaknya ya. Akromal Ustaz Ghazali zaujatahu ya. Dia dengar loh. Ustaz Ghazali memuliakan istrinya, misal ya. Nah lihat fi'il amrnya bagaimana? Kan fi'il mudhari'nya kan akroma akroma yukrimu ya. Kemudian domir antanya tukrimu ya. Kenapa fi'il amrnya jadi akrim ya? Kan setelah huruf mudhari'ah di situ sukun ya, harusnya pakai hamzah wasol dong di paragraf yang tadi yang barusan. Kenapa justru malah jadi akrim? Dan akrim itu hamzahnya hamzah kotok bukan hamzah wasol ya. Kenapa?
Karena asalnya anta tukrim itu asalnya itu adalah tuakrim gitu ya. Tukrim itu tuakrim. Jadi maksudnya begini. Farroha yufarrihu farrih gitu kan. Ini kan sulasi mazid satu huruf, ya kan? Huruf aslinya 3 ditambah satu huruf tambahan. Huruf tambahannya adalah ain fiilnya jadi ada 2, ya kan? Nah lihat, farroha huruf tambahannya ada, yufarrihu huruf tambahannya ada, farrih huruf tambahannya ada. Qatala ditambahkan huruf tambahan alif, qatala huruf tambahannya ada, yuqatilu huruf tambahannya ada, qatil huruf tambahannya ada. Oke, nah sekarang akroma. Akroma yukrimu akrim. Akroma a-nya ada. Yukrimu hilang. Ya, akrim ada lagi. Gitu ya. Jadi pertanyaannya sebetulnya tuh bukan kenapa fi'il amr, kenapa fi'il amr dari akroma itu adalah akrim, bukan ikrim dengan menggunakan hamzah wasl tapi jadi akrim. Kenapa muncul hamzah? Justru pertanyaannya itu bukan kenapa muncul hamzah, karena memang sejak fi'il madi itu hamzahnya sudah ada. Justru yang harus ditanyakan tuh adalah di fi'il mudhari. Kenapa hamzahnya di fi'il mudhari itu hilang? Harusnya kan begini akroma tuh. Akroma yu akrimu akrim. Akroma yu akrimu, ya kan? Nah, akroma yu akrimu akrim. Farroha yu farrihu farrih. Qatala yu qatilu qatil. Akroma yu akrimu akrim. Akroma huruf tambahannya ada, ya. Yu akrimu huruf tambahannya ada, akrim huruf tambahannya ada. Tapi ternyata di fi'il mudhari dihilangkan jadi yukrim padahal harusnya yu akrim. Kenapa dihilangkan di fi'il mudhari? Karena katanya lebih ringan di lidah litakhfif, untuk meringankan ucapan tu akrimu yu akrimu yu akrimu. Mana yang lebih ringan diucapkan? Yu akrimu atau yukrim? Yukrim atau yu akrim, dari yu ke a, yu akrim, tu akrim gitu ya. Bisa kok gampang ngucapinnya. Ya orang Indonesia mah segala bisa ya. Semuanya diucapin karena semuanya dimakan ya. Tapi bagi orang Arab zaman jahiliyah ya yang rasa bahasanya sensitif, kalau ada ucapan yang berat di lidah, ya tak ada ta'kid namanya ya, udah tinggalkan, cari yang lebih ringan. Tu akrimu mungkin bagi mereka itu berat, tu akrimu berat gitu ya. Tukrim aja. Nah, kalau tukrim itu ringan. Nah, fi'il amrnya, tapi ketika mau membentuk fi'il amr, maka dibentuknya itu dari fi'il mudhari sebelum si hamzahnya dihilangkan. Jadi fi'il mudhari'nya itu bukan dibentuk dari tukrim, tapi dari pas waktu masih mentahnya, dari tuakrim. Nah, kalau dari tuakrim, maka fi'il amrnya ini masuk ke paragraf yang tadi yang sebelumnya. Fa in kana ma ba'da harfil mudhari'ati mutaharrikan. Nah, masuknya ke yang sini. Ya, jadi akrim itu ya bukan dari anta tukrim, ya bukan masuk ke dalam wa in kana ma ba'da harfil mudhari'ati sakinan, bukan. Tapi akrim ini masuk ke dalam bab yang tadi, fa in kana ma ba'da harfil fa in kana ma ba'da harfil mudhari'ati mutaharrikan. Jadi tu akrim itu dari akrim, maka fi'il amrnya hilangkan tu'nya, ujungkan jazmkan ujungnya, jadilah akrim ya. Akroma yukrimu akrim, asalnya akroma tu akrimu akrim ya, tapi karena berat tu akrimu menjadi tukrim. Ketika fi'il amr ya hamzahnya bukan kembali lagi ya, karena memang hamzahnya tetap ada. Kembali itu berarti setelah sebelumnya hilang. Ini enggak hilang karena memang sebelumnya ada. Fa inna asla tukrimu tu akrimu. Udah sampai situ dulu. Nanti kedepannya lebih seru nih ya. Ijtima'u ta'aini fi awalil mudhari'i ya, bergabungnya dua huruf ta di awal fi'il mudhari. Ta huruf mudharaah dengan ta tambahan dari wazan fi'il itu untuk pertemuan berikutnya ya. Sekarang berarti kita sudah mempelajari fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, udah lumayan banyak nih ya. Jadi nanti tujuannya apa sih? Jadi nanti ketika membaca ayat Al-Qur'an itu minimal kenal.
Oh ini madi, ini mudore, ini amar, gitu ya. Oh ini masdar, ini isim fa'il. Oh isim fa'il belum ya. Setidaknya kan sampai masdar. Tujuannya itu adalah seperti itu ya. Karena memang semua yang kita pelajari dari ulumul lughah, ilmu-ilmu bahasa Arab, mulai dari nahwu, shorof dan seterusnya, ini adalah ya wasilah ya, alat untuk mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah maksudnya adalah belajar bahasa Arab baru kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tapi terjemahan gak laku, gak sah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.